kembali lagi di channel saya. Dan untuk hari ini masih dalam rangka menggantengkan si Vario. Dan mungkin ini bakal step yang terakhir ya, karena emang dari awal dari planning listnya itu emang yang saya lakukan sekarang atau hal modifikasi yang saya lakukan sekarang ini memang ada di paling terakhir gitu, yaitu untuk melakukan penggantian exhaust system atau knalpotnya. Tapi sebelum kita mengganti knalpot atau OTW ke bengkel knalpot, ini saya mau ke Samsat Prambanan buat macek si Brio gitu, karena kebetulan pas banget untuk pajaknya itu di bulan Februari tahunannya. Nah, berhubung karena cuma pajak tahunan, makanya bisa dilakukan di Samsat Pembantu asal sama-sama regionnya. Atau misal kebetulan si Brio itu kan platnya AA atau Jawa Tengah lah gitu, makanya bisa dilakukan di Samsat Prambanan. Dan ya wes, ini saya mau macet dulu. Setelah itu baru kemudian kita balik ngurusin si Vario dengan pasang knalpotnya itu. Oke. Akhirnya selesai juga untuk proses pemajakan si Brio ya. Tadi untuk antriannya lumayan banyak, makanya lumayan agak lama. Dan yang terpenting untuk pajak si Brio udah diperpanjang ya, pengeluarannya bertambah lagi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, makanya kita harus taat pajak. Apalagi dengan kondisi Brio yang sekarang ini sering banget melukai jalanan, makanya konsekuensinya pajak harus taat gitu. Dan ya wes, untuk seperti yang tadi saya bilang, kita ke inti video kali ini, yaitu kita langsung pasang exhaust system buat si Vario. Dan untuk apa aja yang dipakai di si Vario nanti saya bakal tunjukin waktu di beringin knalpot. Itu barangnya sebenarnya udah saya bawa di belakang. Dan guys, sampai ketemu di beringin knalpot. Nah oke, ini kita udah sampai di beringin knalpot, tempat biasa kita buat pasang-pasang knalpot atau gonta-ganti knalpot gitu. Nah, ini juga saya udah bawa si Vario tadi, sekalian lah dari abis majek si Brio, sekalian mampir di beringin knalpot gitu. Yang akan saya pakaikan di si Vario yaitu pakai NDK exhaust tipenya yang DK01 versi 3 atau yang suaranya full kering gitu, disertai dengan resonatornya. Tapi ini resonatornya bukan dari NDK ya, ini resonator biasa. Ya wes, untuk kurang lebih penamanya kayak gini ya. Jadi harusnya untuk looknya dari belakang itu bakal tambah padat. Spesifikasi lebih lengkapnya tentang DK01 versi 3 ini kalian bisa tonton video lebih detailnya di pojok sini, di pojok atas inilah pokoknya. Nah itu waktu pertama kali rilis si DK01 versi 3 ini. Dan yowes, nggak usah lama-lama, langsung dipasangin aja resonator beserta mufflernya ke si Vario.
mufflernya udah kepasang dan kita coba cek sound suaranya untuk seperti apa, hasilnya kenceng banget atau enggak. Yes, pokoknya dicoba dulu. Nah ternyata ini suaranya kenceng banget, buanter banget, padahal cuma reson sama muffler. Idolnya masih standar. Dan untuk suara idolnya kalem ya. Jadi tipikalnya resonatornya itu untuk idol bisa silent, ya nggak silent sih, maksudnya desibelnya itu nggak seberisik ketika digas, tapi begitu digas dia berisik banget. Nah, untuk sound secara netral atau secara berhenti itu kurang lebih kayak gini. Kita coba bawa ngebut atau bawa lari. Nah akhirnya setelah beberapa hari kita ngerjain si Vario, akhirnya kurang lebih jadinya seperti ini. Nah sebenarnya ini mobilnya udah pindah tangan ya. Jadi waktu pertama saya memutuskan buat kerja ini semua yang ada, semua perubahan yang paling akhir itu sebenarnya si Vario ini udah pindah tangan sama Mas Mahend. Tapi setelah pindah tangan nggak selisih lama, Mas Mahend sekalian bilang buat sekalian di upgrade beberapa part yang bisa berubah secara signifikan. Nah, saya rekap lagi, saya jelasin lagi untuk apa aja yang udah kita kerjain di project baru ini. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama di sini ini kita rubah pakai bumper carbon. Ini yang replika ya, karena yang aslinya itu paling mahal. Dan ini replika, ya kalau buat hati-hati cukup serta sama grill jaringnya, jadi biar kesannya ini seperti sangat. Nah untuk bagian belakang ini untuk yang pertama ya, untuk yang pertama ini kita pasangin spoiler integrasi 2 atau yang biasa disebut spoiler gawang. Ya sebenarnya bukan contohnya buat Vario, tapi nggak sedikit juga Vario yang pakai spoiler kayak gini, karena untuk desain spoilernya sama bentuk bodinya itu masih nyambung. Nah ini kita cek selama juga. Terus kemudian untuk yang kedua itemnya ini add-on bawah bumper, ini punya apa ya, Type R kalau nggak salah. Dan ini juga kita cek warna body karena untuk bagian side skirt sama lift bodinya itu udah warna body, makanya biar sinkron ini kita warnain. Dan ini nggak saya silang, jadi benar-benar cuma baut sama beberapa double tape biar bisa nempel kenceng. Terus kemudian untuk perubahan lainnya itu ada di bagian kaki-kaki. Nah untuk bagian kaki-kaki ini kemarin si Vario ini juga dapat sedikit sentuhan, nggak sedikit sih, ini banyak banget. Untuk fitmentnya sekarang ini cuma satu jari press, satu jari pas gitu. Yang tadinya itu kurang lebih punya kembang 3-4 jari. Ini udah pendek segini. Ya ala-ala miti lah. Dan untuk segini posisinya masih nyaman banget.
dengan kemarin metodenya pakai potong per gitu. Karena untuk sementara waktu, untuk depannya mungkin bakal diganti pakai coilover. Untuk pinlock belakang ini satu jari nggak masuk, jadi mungkin satu inti, soalnya ini kecil banget rumahnya. Dengan catatan untuk posisi segini, ini fender saya nggak mau roll, ini fendernya masih aktif ya. Dan untuk si karetnya ini, karet pelindungnya ini masih ada. Jadi saya masih nyimpen originalitas dari si mobil. Terus kemudian untuk perubahan yang kedua, karena Vario ini sistem kaki-kakinya semakin pendek, semakin camber, semakin miring. Ini kemarin untuk yang belakang kita adjust, kita sesuaikan biar posisinya rodanya tetap 0 campnya. Jadi intinya itu biar makin dapat. Terus kemudian untuk sektor kaki-kaki yang kita sentuh, yang terakhir itu ada penambahan, penggantian si lower control armnya, pakai yang aftermarket bahan aluminium atau bural gitu. Pokoknya yang modelnya CNC di dalam sana, nanti saya bakal tunjukin modelnya. Dan untuk perubahan yang terakhir, tadi kan udah dari segi eksterior, terus kemudian dari segi kaki-kaki, dan untuk yang terakhir ini dari segi performa atau bagian mesinnya. Dan untuk perubahan di bagian mesinnya ini kita rubah exhaust sistemnya pakai NDK exhaust. Jadi strukturnya penggantian resonator dan penggantian muffler menggunakan NDK exhaust DK01 versi 3 yang tipikal suaranya itu full kering, dan tadi suaranya kenceng banget, padahal itu cuma resonator sama muffler, headernya standar. Mungkin bagi kalian yang pengen suara yang sama kayak gini, suara full kering atau full bass atau bass kering, kalian bisa konsultasikan di NDK exhaust, atau bagi kalian yang area Jogja, kalian bisa langsung merapat ke NDK exhaust Jogja. Kalian bisa tanya-tanya dulu di situ, pokoknya yang bagusnya buat mobil kalian, tipikal suara gimana, dan apa aja yang harus diganti biar performa dan suaranya itu bisa maksimal. Nah, kurang lebih seperti itu untuk project Vario Build kali ini. Vario hijau, Varionya Vario MK4 bos. Ukuran MK4 bos. Ora lah. Honda ini, Honda Civic Kumo. Hah? Honda Civic Kumo. Kata-kata hari ini. Kata-katanya ini, Mobil elit saya sulit cuma. Bukan cai. Nah, oke, mungkin segini dulu untuk project Vario Build kali ini. Vario bekas pakai saya yang sudah pindah tangan ke Mas Mahen, dan semoga di project yang terakhir kita buat ini Mas Mahen suka, dan mungkin bagi kalian yang pengen titip modif juga, kita juga bisa. Pokoknya kalian bisa langsung DM ke Instagram saya atau DM ke Instagram official Garage kita. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.